أنفاس جنات مفاتح رحمة داوم النبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan an tu'amira bi jasadina bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asraruna bil syahadah wa ala alihi wa sallim adada kama yaliku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kedua yang menjadi asas di dalam Thariqat Satoriyah, dasar Thariqat Qadiriyah, dasar Thariqat Qadiriyah adalah hifdzul hurmah, menjaga kehormatan. Apa yang dimaksud dengan menjaga kehormatan? Apakah riya, apakah sombong, apakah sum'ah? Tidak, bukan. Kalau orang sekarang ada istilah dengan kata-kata muru'ah, menjaga kehormatan diri. Yang dimaksud menjaga kehormatan diri di sini adalah man hafadha hurmatallahi hafadhallahu hurmatahu. Barang siapa yang menjaga kehormatan Allah Ta'ala, maksudnya barang siapa yang tidak melanggar pada perintah Allah, hafidhullahu hurmatahu, maka Allah akan menjaga Allah pada kehormatan dia. Wa hifdzul hurmah, adapun pengertian hifdzul hurmah, la tahtiku ma Allah, adalah tidak melanggar apa-apa yang mencegahnya Allah. Minal ma'asi, daripada maksiat, wal khaba'ith, dan perbuatan-perbuatan keji, wa ghairi, dan lain-lain. Jadi yang kedua di dalam asas Thariqat Qadiriyah, menjaga kehormatan Allah. Apa yang dimaksud dengan menjaga kehormatan? Hifdzul hurmah. Kalau Allah kita hifdzul hurmah, kita tidak bermaksiat kepada Allah. Kita tidak melanggar apa-apa yang Allah sudah gariskan kepada kita. Tidak melampaui batas. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan hifdzul hurmah, menjaga kehormatan. Bukan menjaga kehormatan kita riya, bukan menjaga kehormatan kita dengan kesombongan, dengan ujub, bangga diri atau lain-lain, tidak. Tetapi kita tidak melanggar, kita tidak melampaui batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita tidak melanggar larangan-larangan Allah. Wajibu 'ala saliki, maka wajib bagi orang yang bersuluk dalam Thariqat Qadiriyah, hifdzul batni, menjaga perut. Menjaga perut dari apa? Dari hal-hal makanan-makanan yang haram, atau makanan-makanan yang syubhat, atau makanan-makanan yang riba. Wal yadaini, dan juga pun menjaga kedua tangan, tidak bermaksiat kepada Allah, tidak merampok, tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain, dan lain-lain. Wal ainaini, dan juga pun menjaga kedua mata, menjaga pandangan kita. Bagaimana mata kita tidak liar, mata kita tidak memandang hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal faraji, dan menjaga kehormatan diri, atau istilahnya menjaga kemaluan kita, tidak melakukan perbuatan zina, liwat, lesbian atau homoseksual, dan lain-lain hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Warijali, dan
menjaga kaki, tidak melangkahkan kaki kita kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, tidak melangkahkan kaki kita kepada maksiat. Wal udhunaini, dan menjaga telinga kita dari mendengarkan fitnah, ghaibah dan maksiat lainnya. Wa dzalik wal lisan, dan lisan, wa dzalik, dan lain-lain. Itu semuanya adalah panca indera kita, anggota tubuh kita. Dijaga dari apa? Dijaga daripada maksiat. Dijaga minal a'dha'i wal harat wa syubhat, daripada anggota tubuh kita, dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, wa syubhat, dan hal-hal yang syubhat. Berarti tanda kutip asas thariqah qadiriyah yang kedua adalah wara', kehati-hatian kita tidak melampaui batas-batas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah husnul khidmah, adalah bagusnya khidmah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama. Man hasanat khidmatuhu, barang siapa yang baik khidmahnya, wajibat karomatuhu, maka wajib karomahnya, kemuliaannya. Apa yang dimaksud baiknya khidmah? Hifdzul istiqamah fi taatillah, menjaga keistiqomahan dalam bertaat kepada Allah. Menjadi yang ketiga di dalam asas pondasi thariqah qadiriyah yang menjadi thariqah kita adalah husnul khidmah, baiknya khidmah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan baiknya khidmah adalah apa? Kita tekad bulat untuk menjaga istiqamah. Misalkan berzikir pertama kali kurang dirasakan, berzikir lagi kurang dirasakan, terus sampai dirasakan, sampai mendarah daging. Kalau sudah mendarah daging, insya Allah manisnya akan kita rasakan, dan insya Allah kita akan bisa istiqamah. Wa'ti alaihi ta'ala jahsanit ta'at, dan taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jahsanit ta'at, dengan paling baiknya ta'at. Kita berusaha untuk menjaga istiqamah, dan kita berusaha untuk taat kepada Dia yang memberikan nikmat-nikmat kepada kita dengan paling baiknya taat, baik secara zahir, baik secara batin. Secara zahir paling baiknya taat sesuai dengan kaidah-kaidah fikih. Secara batin kita sesuai dengan kaidah tasawuf, yaitu khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu 'alaika ayyuhas salik, dan wajib atasmu wahai orang yang bersuluk di jalan qadiriyah, an tusyarifa kulla waqtikah, maka harus kamu menjadikan setiap waktumu dan rematura moroh pisah ke penebak tonah fit ta'ati, dalam perbuatan ta'at, wa antatruka, dan kamu harus meninggalkan kullama la ya'nika, terhadap apa-apa yang tidak perlu, yang tidak bermanfaat bagimu. Jadi ada kewajiban bagi ahli thariqah qadiriyah yang bersuluk di dalamnya agar menjadikan seluruh waktu kita baik yang mubah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sehendaknya berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang tidak perlu, tidak bermanfaat, tidak penting bagi kita. Baik manfaat dunia atau manfaat akhirat. Misalkan kita sampai larut malam, misalkan main game, kita sampai larut malam main kartu, domino, itu sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Manfaat akhirat tidak ada, manfaat dunia juga pun tidak ada. Sesuai dengan hadis, al-mu'min tarku ma la ya'ti. Seorang mukmin adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Jadi orang-orang thariqah qadiriyah yang berusul di dalamnya harus memiliki dasar thariqah yang ketiga adalah husnul khidmah, baiknya taat, kita berusaha istiqamah, dan kita harus menjadikan hidup kita selalu taat dan dalam perbuatan-perbuatan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawsiru awqatil mubah bi niyatin musrafati fil khair, dan menjadikan dan mengubah waktu-waktu yang mubah dengan niat yang diubah pada dalam kebaikan.
Waktu kita adalah suatu emas, ada suatu nikmat yang besar daripada Allah. Waktu mubah kita, misalkan kalau akli seperti makan, wasyarbi dan minum, fanawitul akla wasyarb bertaqwa ala ibadah dan istizlazat. Misalkan kita makan dan minum itu adalah pada dasarnya adalah mubah, boleh-boleh saja. Tetapi niatkan, rubah niat kita pada niat ibadah dan niat ketaatan. Kita makan dan minum agar kita bisa kuat beribadah kepada Allah, agar kita bisa zikir, bisa kita berzikir bersama, bisa kita sholat, bisa kita amar ma'ruf nahi munkar dan lain-lain. Bukan untuk makan istilazat, memuaskan hanya hawa nafsu, mencari kelezatan nikmat-nikmat makanan. Memang betul nafsu kita tanpa dipungkiri memang ingin mencari kelezatan atau kenikmatan makanan. Biasanya kalau nafsu kita biasanya yang pingin yang enak. Kalau tidak enak tidak masuk kata nafsu. Tetapi kenapa kok tidak masuk? Sebenarnya tidak lapar. Kalau lapar meskipun tanpa lauk tetap nasi jagung saja masuk. Kalau lapar meskipun nasi saja tanpa lauk apa-apa tetap masuk, tetap nikmat karena lapar. Berhubung kita kenyang, enggak pernah lapar, jadi kita makan 3 hari sehari, kadang-kadang bukan karena lapar, memang karena kenapa? Karena istiqomah makan. Bukan karena istiqomah berpikir, istiqomah makan. Sehingga karena tidak lapar, karena tidak ada lauk yang enak, enggak masuk. Itu tanda. Menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tandanya orang makan yang lapar meskipun tidak ada ikannya tetap masuk, tetap jangan enak makan. Jadi kalau kita perhatikan diri sendiri, ya semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan yang dimakan kita itu adalah barang halal sudah kita nikmati. Jadi misalkan jemaah, apabila suatu hari kadang-kadang misalkan lauknya memang enggak begitu enak, jangan menggerutu, tidak usah. Enggak enak ikannya, enggak enak masakannya, enggak enak Quran, tidak usah. Kita seperti Rasulullah, bukan seperti Rasulullah ya, mengikuti Rasulullah. Bagaimana cara mengikuti Rasulullah? Ya semampu kita. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Ya kalau Rasulullah misalkan Rasulullah tidak pernah mencela makanan, ya kita tidak usah mencela Rasulullah, makanlah apa adanya. Insya Allah kenikmatan batin kita akan terasa. Kalau urusan misalkan kurang garam saja sudah naik darah, jangan harap pada ketenangan. Jadi intinya polanya kita makan ikan asin, kata orang Madura ikan duduk ya kita tetap nikmat. Kalau ikan sate semuanya nikmat, kecuali orang yang tidak punya selera makan, orang sakit. Kalau namanya ikan yang mahal-mahal semuanya nikmat. Tapi pertanyakan bagaimana kalau makan hanya lauknya dengan tahu saja, tempe saja. Jadi itulah qanaah, kita belajar qanaah. Jadi belajar qanaah itu kita belajar apapun nikmat Allah yang ada di depan kita, ya kita nikmatilah saja. Tidak usah kita misalkan kalau tidak suka mencela, kok ini ikan duduk Madura. Tak usah, kalau ikan duduk tadi langsung lapas selalu kakak. Nah, apa tujuannya? Apa tujuannya makan dan minum? Kita agar bisa kuat beribadah. Lah, coba yang paling fundamental, yang paling dasar ini kita niati makan dan minum kita. Karena kalau makan minum pasti istiqomah. Enggak ada di antara kita makan minumnya enggak istiqomah, pasti istiqomah. Kalau urusan makan minum pasti istiqomah. Niatkan niat yang baik. Niatkan untuk kuat beribadah.
Wa kadzalika, dan seperti itu juga bil naumi, dengan tidur, lidaf'il malal, agar kita untuk menghilangkan bosan, payah, wasama dan letih fil ibadah, dalam ibadah. La li irahati nafs, bukan untuk menenangkan, untuk mengistirahatkan nafsu kita, tidak. Wa qala Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala, dan berkata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, faman arada ayyadkhulal jannata bighairi hisab, maka barang siapa yang menginginkan untuk masuk surga dengan tanpa hisab, falyastrik fi jami' awqati, maka tenggelamkan fi jami' awqati, dalam seluruh waktunya orang tersebut, bit ta'ati, dengan perbuatan taat. Wa man arada turajjiha kaffata hasanati, barang siapa yang menginginkan pertimbangan perbuatan baiknya lebih berat daripada buruknya, maka biasakan dalam ketaatan paling banyaknya, dominan dalam waktu-waktunya. Jadi yang ketiga adalah asas thariqat qadiriyah adalah husnul khidmah. Yang dimaksud adalah bagaimana kita menjaga istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Nufudul azmah, melaksanakan tekad bulat. Nufudul azmah, tekad bulat kita yang sudah terpatri dalam hati, laksanakan, bukan ditunda-tunda. Artinya misalkan kita menginginkan sesuatu, ingin berzikir, laksanakan. Kita ingin berbuat baik, laksanakan. Nufudul azmah, laksanakan tekad bulat. Karena kalau kita perbuatan himmah yang baik kalau tidak dilaksanakan, tidak segera dilaksanakan, misalkan taubah. Misalkan contoh pertama taubat. Kalau tidak segera dilaksanakan, takut tekad tadi itu akan meluntur atau melempem, mengecil, nggak ada langsung. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga paling gembiranya setan kepada manusia apabila dia selalu mengundur-undurkan waktu tobatnya, sehingga dia mati tanpa tobat. Kan contoh, apabila ada seseorang yang lalu dalam perbuatan maksiat berkeinginan bertekad bulat untuk berbuat taat, bertaubat, laksanakan langsung, jangan ditunda-tunda. Nufudul azmah. Dan dalam melaksanakan tekad bulat itu bagian daripada nikmat-nikmat Allah. Dan nikmat Allah yang terbesar kepada kita. Man a'dzama nikmata fi 'aini syakaraha. Barang siapa yang mengagungkan nikmat di dalam pandangannya, syakara, maka dia adalah akan mensyukuri nikmat tersebut. Melaksanakan tekad bulat kita bagian daripada rukun, bagian daripada asas thariqat qadiriyah yang keempat, bagian daripada kita mengagungkan nikmat-nikmat Allah, mensyukurkan atas apa pemberian atau anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fastajaba al-mazid bil mun'im. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka akan wajib tambahan dan mungkin dari sang pemberi nikmat. Apabila kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat tersebut akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita semua termasuk semua para salikin, Al-Fakir juga pun para salikin, sampai para salikin dalam thariqat qadiriyah harus melaksanakan 4 dasar di dalam thariqat qadiriyah. Jangan kita lupa. Yang pertama adalah tekad bulat. Karena orang manusia kalau tidak memiliki tekad bulat, tidak mungkin dia akan melaksanakan sesuatu dengan istiqomah. Yang pertama tekad bulat. Yang pertama dulu tekad bulat. Laksanakan terus tekad bulat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian husnul hurmah, menjaga keistiqomahan, menjaga kehormatan. Artinya kita tidak
tidak melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Istiqomah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan istiqomah di dalam perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul khidmah, baiknya khidmah kepada Allah secara zahir atau secara batin. Secara zahir sesuai hikmah kita dan misalkan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita sesuai dengan kaidah-kaidah secara zahir, kaidah-kaidah fikih ulama-ulama fikih. Tapi kalau secara batin bagaimana kita merasakan khusyuk sesuai dengan kaidah-kaidah ulama tasawuf. Dan hifdzul hurmah adalah merupakan kita bagaimana usaha untuk menjaga keislaman kita. Dan tekad dan keinginan, misalkan keinginan seseorang apabila mau diteliti berasal dari hawa nafsu atau berasal daripada rohani, itulah. Memang kadang-kadang berasal daripada hawa nafsu, tapi kalau berasal dari hawa nafsu itu biasanya seperti sifatnya nafsu. Nafsu itu punya kecenderungan rajin pertama kali, melempem setelahnya. Itu nafsu, semuanya nafsu. Bagaimana coba teliti nafsu kita? Punya semangat pertama kali, tapi melempem kemudian. Itu nafsu. Oleh karena itu di dalam asas tarekat qadiriyah, setelah kita punya tekad bulat, kita tidak cuma punya tekad bulat, takut tekad keinginan tadi tidak berangkat daripada rohani. Kalau keinginan yang bersifat rohani, munculnya dari rohani, dia tetap istiqomah. Kenapa? Merasakan kelezatannya, sehingga dia merasa kehilangan apabila tidak melaksanakannya. Misalkan pertama kali sholat, ini secara umum, contoh secara umum. Mayoritas orang sholat karena takut diancam oleh Allah Ta'ala akan dimasukkan ke neraka kalau tidak sholat. Memang pertama kalinya harus begitu. Akan tetapi setelah itu orang yang sholat belajar bagaimana khusyuk dengan sholatnya. Apabila sudah khusyuk dengan sholatnya akan terasa nikmatnya sholat, nikmatnya berhubungan kepada Allah, sehingga dia beribadah kepada Allah karena kebutuhan dirinya, karena tuntutan rohaninya, untuk makanan rohaninya. Begitu dengan orang salikin, apabila dia bersuluk keinginannya berasal daripada tuntutan ruh, karena ruhnya butuh terhadap zikir, butuh terhadap thariqah, makanya kitab ini dinamakan dengan Qutul Arwah, makanan pokok roh, bil qadiriyah dengan thariqah qadiriyah, wasyatriyah dan syatriyah. Apabila kita sudah merasakan butuh rohani kita terhadap zikir, maka tidak usah dipaksa-paksa. Apabila berangkat daripada nafsu, pertama kali seakan-akan dia akan melempem. Setelah melempem seperti kerupuk keras pertama kali, tapi kalau letaknya air melempem, kalau sudah melempem tidak bisa dipaksa lagi untuk bisa mengeraslah itu kerupuk. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu di dalam thariqah qadiriyah punya dasar-dasar. Dan dasar yang keempat adalah melaksanakan hajat bulat dan mengagungkan kita bagaimana nikmat-nikmat pemberian Allah, termasuk nikmat kita seperti ibadah. Jadi kita tidak bisa mengaku-ngaku, merasa sombong, merasa ujub dengan ibadah kita, tidak boleh. Karena semuanya adalah min fadlillah, adalah murni anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daya dan upaya kita. Apabila 4 dasar ini seperti bangunan rumah, dasarnya sudah roboh, saya yakin, atau tidak punya dasar, memang saya yakin bangunannya itu tidak ada. Kalau ingin merobohkan suatu bangunan, robohkan dasarnya, maka otomatis gedungnya, atapnya, kayunya, gentingnya, semuanya akan roboh. Tetapi kalau cuma hanya gentingnya saja yang diambil, yang dirobohkan atau atapnya, akan tidak
roboh secara menyeluruh. Tetapi kalau asasnya, dasarnya, pondasinya sudah dirobohkan, akan roboh secara menyeluruh. Oleh karena itu, orang-orang Barat, orang-orang Barat, orang ngerti, orang orientalis itu ngerti bagaimana cara untuk merobohkan Islam. Robohkan dasarnya, robohkan keterikatan umat Islam dengan Islam. Kalau sudah dasarnya roboh, akan roboh sendiri, enggak usah dirobohkan. Begitu jadi bentuk thariqah. Apabila sudah dasarnya kita robohkan, maka thariqah itu akan roboh. Jadi jangan kita hanya mengklaim-klaim saya adalah pengikut thariqat Qadiriyah, saya adalah santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani, tetapi kita tidak pernah melaksanakan dasar-dasar thariqat Qadiriyah. Itu adalah klaim yang palsu, atau mungkin klaim kesombongan, atau adalah mungkin klaim ujub. Kenapa? Kalau sudah dasarnya tidak ada, berarti kita tidak nyambung secara rohani. Berarti kita sudah tidak bisa menyambung. Makanya oleh karena itu semuanya saya himbau kepada seluruh jemaah, itu terletak pada keistiqomahan kita. Keistiqomahan kita terletak bagaimana? Innal quwwata ma'al jamaah. Sesungguhnya kekuatan bersama dengan jemaah. Jangan berpisah dengan jemaah. La tufariqu bil jamaah. Jangan memisahkan diri daripada jemaah. Kalau sudah memisahkan diri dari jemaah, apapun alasannya, itu bukan murid-murid Qadiriyah. Apapun alasannya. Dan Al-Fakir tegaskan sekali lagi, di dalam konsep ini adalah konsep dasar thariqat Qadiriyah. Istilahnya kita tidak bisa beralasan saya pakai tugas di luar, ini bukan negara. Saya tidak menetapkan ada kalau negara memang betul ada konsulat di luar negeri, ada konsulat di Australia, ada konsulat di negeri Jerman. Ini adalah zikir. Namanya thariqah adalah berkumpul bersama untuk berzikir, dan di samping berzikir untuk mengamalkan ajaran-ajarannya thariqah yang diambil daripada Quran dan Sunnah. Kalau sudah meninggalkan zikir, itu bukan ahli thariqah lagi. Itu bukan muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani lagi. Itu bukan. Kalau sudah merobohkan dasarnya, berarti bangunannya sudah roboh. Kalau suatu bangunan ingin kokoh, kokohkan dasarnya. Kalau manusia seorang muslim ingin kuat beragama, maka kuatkan keyakinan dan akidahnya, karena itu dasar. Kalau kita dalam thariqah kita untuk istiqomah, untuk bisa diakui sebagai pengikut thariqah, adalah dasar thariqah itu kita sendiri, kita berusaha untuk kita mengamalkan. Berusaha semaksimal mungkin. Apabila sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi ada halangan syar'i, misalkan ada jemaah yang jauh di luar Kabupaten Sumeneb, kemudian dia tidak punya komunitas jemaah di daerahnya, dia tidak bisa melaksanakan zikir bersama. Kalau di dalam thariqat kita zikir bersama, istighosaan atau khataman, itu dimaafkan. Itu dimaafkan karena tidak ada komunitas jemaah. Dan itu pun bagi jemaah yang jauh, asalkan tetap nyambung rohani. Tetapi kalau jemaah yang tinggal di Kabupaten Sumeneb, misalkan lebih-lebih di Lenteng Barat, di sini ada pusat halaqah untuk bagi Lenteng, tidak ada alasan untuk tidak bisa hadir. Kalau misalkan ada halangan syar'i secara individual, tidak bisa hadir 1 minggu, 2 minggu, itu tidak masalah. Kalau sudah roboh, kita ada kemungkinan dasarnya sudah roboh. Kalau sudah roboh, jangan memberanikan diri di dalam namanya
dinamanya Al-Qadiri atau Asy'ari. Tidak boleh. Karena itu adalah klaim kesombongan atau pengakuan palsu. Ini termasuk kepada kita. Maksudnya Al-Qadiri adalah pengikut Thariqat Qadiri, Asy'ari adalah pengikut Syattariyah. Karena tetap walau bagaimanapun dalam Thariqat itu punya dasar. Dan dasar itu pun saya himbau kepada jemaah untuk tidak dirobohkan, karena itu dasar yang menjadi pilar menjadi sokong guru daripada bangunan Thariqat itu sendiri. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan semoga kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita melaksanakan tekad bulat kita dalam hati kita tetap ada sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hifdzul hurmah, kehati-hatian kita untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah ada dalam rohani kita, dalam jiwa kita, kesadaran kita, akal kita, pikiran kita. Dan husnul khidmah, baiknya bakti kita kepada Allah dengan menjaga istiqomah kita, semoga kita menjadi orang istiqomah. Sebagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan kepada para nabi, kepada para aulia istiqomahan. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita dapat melaksanakan azmah tekad bulat kita. Amin Allahumma amin. Jangan lupa tekad bulat kita Allah, menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah memang kita sadari akan ada halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan kalau dari luar itu tidak seberapa beratnya. Yang paling berat itu muncul dari nafsu kita. Terutama yang paling berat adalah malal wal kasal. Bosan, malas. Kata orang Bukasan, males. Dan orang Bukasan sengkak, malas, bosan kita untuk berpikir. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita secara individual atau secara berjamaah tetap saya berdekatkan kepada jamaah, tetap inal khotamah jamaah. Berkumpullah kita, berzikirlah kita bersama. Pun kendati pun orang yang berzikir bersama tidak ada yang khusyuk, tetap jemaah itu dipandang oleh Allah, tetap itu diterima oleh Allah. Allah memandang jemaahnya. Apalagi yang berkumpul adalah komponen orang-orang yang khusyuk. Semoga bermanfaat. Salah luputnya kami Al-Fakir, mohon maaf yang tidak ada batas. Wa akhiran minallah tafridai wal inayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal barakah wa min Sidi Abdul Qadir Jailani an-nafahat wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalnya lebih baik daripada hatinya. Jadi orang mukmin hatinya lebih baik daripada amalnya. السلام